Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadullah nusalli wa nusallimu ala nabiyina al-karim amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna sinabah. Allahumma afsah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastaksir wali rabbika fasbir fa iza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzin yawmun asir alal kafirina ghairu yasir zarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida. Summa yatma'un azida kalla innahu kana li ayatina anida sa'urqihu su'uda. Shadaqallahul azim alayah. Din kaum muslimin, kita berpuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ditakdirkan oleh Allah sudah bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan belum sempurna ruku, barangkali belum sempurna sujud, tumaninah belum sempurna, bacaan kita tidak nyambung. Baca Fatihah kadang-kadang kita lupa dengan tadabbur maknanya. Kadang-kadang ketika baca Rabbi firli hati kita tidak nyambung. Mudah-mudahan dengan fadilah berjamaah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur pada Allah telah bisa melaksanakan salat fajar 2 rakaat. Sunat fajar ini mengalahkan orang-orang kaya yang ada di dunia. Sekarang ada nomor 1, nomor 2 orang terkaya, nomor 3. Tapi sebenarnya yang nomor 1, nomor 3 dikalahkan dengan sholat fajar 2 rakaat. Karena sabda Nabi 2 rakaat sholat fajar lebih utama daripada dunia dan isinya. Bersyukur pada Allah. Yang tadi sholat tahajud, insya Allah dapat janji dari Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Hadirin kaum muslimin, mari kita tadabbur sejenak firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Muddatsir ya. Diturunkan di Mekah, surat yang ke-74. Ayatnya 56. Hadirin kaum muslimin, ternyata Al-Muddatsir ini adalah asma Nabi. Termasuk asma Nabi, dan Al-Muddatsir ini pelakunya adalah Nabi. Al-Muddatsir itu apa artinya? Orang yang berselimut. Berkumul, orang yang berselimut. Kalau di sini terjemahannya apa namanya? Berkumul ya. Berselimut. Jadi Nabi pernah dilantik oleh Allah jadi orang berselimut. Kenapa orang berselimut? Karena Nabi kaget pertama-tama menerima wahyu itu di Gua Hira. 40 hari dia tahanus. Nabi mendapatkan suara yang luar biasa, mendapat rupa malaikat Jibril yang begitu hebat. Jadi malaikat Jibril pada itu menampakkan dirinya aslinya, punya 600 sayap. Nabi takut, disuruh membaca Iqra sampai Nabi membaca ma'ana biqari, saya bukan nggak bisa membaca. Nabi, dan Nabi bukan keluaran SD, SMP, SMA, nggak ada universitas apa lagi. Tulis baca belum pernah Nabi. Maka calon Nabi itu namanya Nabiyul Ummi. Nabi yang tidak yang ummi. Yang ummi itu artinya yang tidak diberikan kesempatan untuk membaca dan menulis. Hikmahnya kalau seandainya Nabi ahli baca menulis, maka Quran akan dituding, dipitnah dapat karangan Muhammad. Makanya oleh Allah
sudah diterangkan dalam kitab Taurat Injil bahwa Nabi akhir zaman itu Nabi Umi. Kalau baca, kalau ada yang surat, ada juru tulisnya, ada juru tulisnya Nabi. Itu, ada tarjimnya, gitu. Kalau nulis kepada surat itu Zaid bin Sabit itu yang nulis, bukan Rasulullah, bukan. Jadi Nabi itu ketika mendapatkan wahyu yang pertama Iqra itu dalam 5 ayat dituntun oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Baru 5 ayat tuh. Jadi ayat yang pertama, wahyu yang pertama itu tidak seluruhnya, cuma 5 ayat. Maka Nabi langsung pulang. Apa yang disampaikan oleh Nabi, kata Nabi, dasirini. Coba wahai Khadijah, tolong selimutkan. Diselimut lah. Takut. Masya Allah. Sendirian di Gua Hira ketemu malaikat Jibril asik menambah suara Iqra. Kata si Khadijah, ya Rasul, ya wahai suamiku, kamu akan memberikan keamanan, selimut, gitu kan? Maka hadirin kaum muslimin, ternyata Nabi setelah lari dari Gua Hira, setelah mendapatkan surat Iqra, ini nyambungnya dengan surat Al-Mudassir. Ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Kaget, suara yang di Gua Hira ada lagi. Waduh, udah ngumpet, udah berselimut, takut suara. Ada lagi, suaranya itu lagi. Kemudian dan disambung, bukan meneruskan surat Iqra, tapi menyambung dengan ya ayyuhal mudassir, wahai orang yang berselimut. Nah, di sini ketahuan bahwa Nabi kun fa'anzir, berdiri kamu, buka itu selimut, fa'anzir, berikan peringatan, apa namanya? Bangunlah, lalu berilah peringatan. Nabi, Allahu Akbar. Di situ sadar Nabi bahwa Nabi jadi akhir zaman. Dan Nabi ketika umur 12 tahun, waktu di Bukhairah, di bawah, sekarang masih ada, waktu ke negeri Syam, ke Syria, Nabi duduk di bawah pohon, sekarang namanya pohon sahabat. Dari dulu sampai sekarang itu pohon yang pernah bernaung Nabi masih ada. Disebutkan pohon sahabat. Allahu Akbar. Berdiri dan warabbaka fakabbir, dan Tuhanmu besarkanlah Tuhan. Ini luar biasa. Kalau kita ngaji alat itu ada maf'ul didahulukan, fi'il amarnya dibelakangkan. Ini apa maksudnya? Ditaksis. Jadi ternyata Nabi sebagai Al-Munzir, Al-Bashir, An-Nazir, membawa kabar peringatan dan membawa kabar gembira. Maka Nabi sadar di situ, maka Nabi dijantik jadi Nabi Rasul. Dan Nabi memang sudah ada aba-aba waktu datang berdagang ke luar negeri, ada seorang pendeta, pas dibuka bajunya ada tambah kenabian. Nabi itu ada cap di sini, stempel di belakang. Periksa sama pendeta, waktu itu umur 12 tahun. Dan yang menjadi saksi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ada sambung ayat wa andir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan saudara-saudaramu yang dekat. Tapi modalnya wa rabbaka fakabbir. Wah, langsung Nabi diperkenalkan. Besarkan Tuhanmu. Dan Tuhanmu maka harus dibesarkan olehmu. Allahu Akbar. Jadi mental Nabi itu pertama harus membesarkan Allah. Jangan membesarkan diri, jangan membesarkan nasab, jangan membesarkan keturunan. Karena Nabi keturunannya bagus, turunan Quraisy. Silsilahnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Coba dari jalur Nabi Ismail alaihissalam. Maka tugas Nabi yang pertama bangkit sebagai jadi dai, yang kedua warabbaka fakabbir, besarkan Tuhanmu, jangan membesarkan diri,
tapi yang dibesarkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah di dalam hati kita ada kebesaran, kita tidak akan silau dengan jabatan, tidak silau dengan orang kaya, tidak silau kepada orang yang punya turunan darah biru, darah merah segala rupa, darah koneng, kan ada darah biru segala Pak. Biasa, warabbaka fakabir. Maka hadirin kaum muslimin, Nabi memberikan wasiat kepada Muaz bin Jabal ketika menuju ke negeri Yaman, diantaranya hati-hati kamu menghormati orang kaya karena kekayaannya. Jangan dekat orang kaya karena kekayaannya. Nah ini hadirin kaum muslimin penting ya, pelajaran buat kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh manusia karena menjadikan dakwah. Menyebarkan dakwah jangan dikendalikan oleh manusia, tapi dikendalikan oleh wahyu. Modalnya adalah warabbaka fakabir, besarkan Tuhan. Jangan membesarkan harta, jangan membesarkan jabatan, jangan. Mana di dalam doa, dalam surat, di dalam doa ini ada doa, wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah engkau jadikan dunia paling besar cita-cita kami. Jangan. Dunia itu keperluan Pak. Ibadah, dakwah itu maksud hidup. Sedangkan harta, kekayaan, rumah, maskan, kemudian markaban, kendaraan, mat'umat, pakaian, mat'am makanan, malbusat adalah pakaian, itu semuanya keperluan hidup. Suatu saat kita tinggalkan. Subhanallah. Jadi harus membedakan mana maksud hidup, mana keperluan hidup. Maksud hidup di dunia untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku ciptakan jin, tidak ciptakan jin manusia kecuali ibadah. Urang kita ibadah. Setelah ibadah mengajak manusia kepada Allah supaya ibadah. Umat Rasul itu beda Pak dengan umat baheula. Umat baheula mah ibadah itu kan. Dakwah ge Nabi Musa mah jeung Nabi Harun duaan we dakwah. Umat-umatna mah bararadung eta teh. Umat Bani Israil teh pikaina ge. Allah anu bikin kerok yang kerok dunia ramai ini memang Allah Ta'ala ciptakan, diperankan orang-orang turunan Israel, Bani Israel ya. Israel, Zionis Israel. Padahal turunannya turun Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak, siapa itu? Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Itu keturunannya ada yang beriman, ada yang jadi nabi, ada yang jadi kikorun. Ada jadi Benyamin Netanyahu sekarang. Itu keturunan Bani Israel si Benyamin Netanyahu. Pinter jahat. Maka dikelompokkan dalam surat Al-Fatihah itu Al-Maghdub, orang yang dilaknat oleh Allah. Allahu Akbar. Dan Allah sengaja menciptakan manusia itu berjodoh-jodoh dari dulu. Walikunni nabiyyin aduwan syayatin al-insi wal jin. Setiap nabi itu dari mulai Nabi Nuh sampai sekarang sampai Kanjeng Rasul itu ada musuh. Siapa musuhnya? Setan, jin dan manusia. Allah ciptakan itu. Sudah sunnatullah. Nabi Ibrahim rivalnya siapa? Raja Namrud. Nabi Nuh anaknya, sebagian istrinya tidak beriman kepada Allah, memusuhi agama. Coba bayangkan. Nabi Lut, musuhnya siapa? Istrinya. Kata Nabi Lut jadi Nabi Rasul, tapi istrinya mendukung LGBT. Kalau ingin tahu kapan datangnya penyakit homoseksual, gay, kapan? Pada zaman Nabi Lut alaihissalam. Dan yang mendukung kaum gay itu adalah istrinya. Wa kanat minal ghabirin. Bayangkan, musuhnya istrinya, musuh dalam dakwah, gitu kan? Kemudian datang lagi Nabi Ibrahim, kemudian datang lagi Nabi Musa. Siapa musuhnya? Yaitu Fir'aun sama Ki Korun sama Ki Haman. Gitu. Jadi untuk menguji kehebatan seorang pemimpin Nabi, harus yang menggoda itu harus seimbang. Tidak mungkin ayeuna Mike Tyson diadukeun jeung Pacman Pacquiao, nggak seimbang. Penggemar Tanjung banyak.
Pac-Man Pacquiao apa? Tidak mungkin. Nah jadi Allah cipta Allah utus Nabi Musa, punya rivalnya siapa? Fir'aun. Ramai perang, sampai ditenggelamkan oleh Allah. Itu. Sekarang umat Islam dikeroyok, saudara kita dikeroyok dari mulai 47 sampai sekarang nggak habis-habis, nggak kalah-kalah. Masih hidup sekarang, masih ada perlawanan. Hamas, Al-Qassam. Belum kalah dan tidak akan kalah. Dan Allah dan Nabi itu ada dalam nubuat bahwa umat Islam yang disabdakan oleh Nabi itu Hamas dan Qassam untuk melawan kafir seluruh dunia. Dirempuk tapi ke ayeuna. Tahu dirempuk, Pak? Keroyok. Senjata segala macam mau menghancurkan saudara kita yang ada di Palestina dan di Gaza. Maka di masjid kami itu selalu ada kunut nazilah. Untuk apa? Untuk doa. Dan doa itu punya penting. Ad-du'a usilahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Jarak jauh kita dicatat sama Allah tuh. Kalau arah kunut nazilah kita punya andil untuk memerangi orang-orang kafir. Subhanallah. Jangan murengkan, jangan pura-pura tidak tahu saudara kita itu sedang dihancurkan. Tapi melalui tentara Allah sekarang kita sudah menikmati bagaimana indahnya tentara Allah yang sudah menyerang pasukan-pasukan Zionis Israel. Pendukung utama adalah daripada musuh dunia adalah orang Amerika, diantaranya Donald Trump. Apa tuh? Donald Trump bebek ngancam mau bikin neraka di Timur Tengah. Akhirnya Allah turunkan tentara, angin, apalagi api, menyusul nanti gempa, dan api sampai sekarang belum bisa dipadamkan. Padam sedikit jadi lagi. Yang paling aneh lagi ada seekor burung, beberapa burung ikut juga andil untuk membakar Los Angeles. Masya Allah, luar biasa ya. Itu namanya pertolongan Allah. Di dalam Al-Quran, orang-orang beriman itu diberikan syarat-syarat ahli surga itu ternyata harus melalui 3 lintasan. Nabi bersabda, Allah berfirman, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga tanpa melalui 3 lintasan? Baksa'u, kepakiran, ada di Palestina. Kemiskinan, hancur lebur, rumahnya hancur, nyawanya hancur lebur. Ibu bapaknya hilang. Bahkan ada yang 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, besoknya ada wisuda hafaz Al-Quran. Sebelum wisuda, bom sudah masuk dan meninggal guru dan muridnya. Bayangkan. Itu namanya baksa wa dharra. Allahu Akbar. Tapi Allah la takhudhu sinatun wala naum. Tidak tidur, tidak ngantuk, tidak tidur. Diperlihatkan sekarang tentara Allah. Walillahi junudus samawati wal ardh. Dari langit dan bumi ikut bertempur untuk melawan Zionis Israel dan antek-anteknya. Kata Allah, apakah kalian mengira bahwa kamu akan masuk surga tanpa menderita dulu, tanpa sakit dulu? Wazulzilu, tanpa diguncang dulu. Saya kadang-kadang nangis, Pak. Saudara kita akan menolong bawa alat-alat rumah sakit, alat-alat kesehatan dicegat. Allahu Akbar. Ngeri kan? Luar biasa ini, Pak, perjalanan umat Islam. Dan umat Islam dunia Islam tidak diandalkan untuk bersatu, berkompak. Banyak ada orang yang negara Islam yang tidak ikut bergabung dengan, bahkan kebanyakan. Nah ini namanya mudasir, takut. Nanti di akhir zaman ada orang punya penyakit alwahan. Apa itu alwahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Nah alwahan ini sudah ada. Tapi alhamdulillah Indonesia dapat ucapan terima kasih dari pemimpin-pemimpin Hamas karena kelihatan relawan-relawan Indonesia sudah bisa masuk sekarang, Pak. Kita doakan. Kita gak bisa ke sana, ada kenceleng Palestina masuk ke Palestina. Bapak bawa duit 10.000, 20.000 masuk kenceleng.
kotak amal untuk Palestina. Di masjid kami ada kotak Palestina dan ada setiap bulan ada yang memungut. Ada di sini ada ya, alhamdulillah ya. Kita nggak bisa ke sana, kita perlihatkan seperti waktu dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam ada dua makhluk, yang pertama cecak, yang kedua apa tuh? Yang satu cecak, yang kedua apa? Apa? Coba, lupa lagi Wak. Yang satu cecak, yang kedua burung ya, burung pipit, baru ingat. Burung pipit bawa air, ketawain sama cecak. Dan cecak ikut andil juga, ikut supaya pembakarannya lebih banyak. Sedangkan burung pipit bawa cuman air saja, tok. Ternyata burung pipit mendapat kehormatan, padahal tidak bisa memadamkan. Nah, kita tinggal tanya sekarang kita mau jadi burung pipit, mau jadi cecak. Kalau cecak mah yang bikin apa? Provokator. Ayo terus. Oh, jangan padam. Kalau burung pipit bawa air untuk supaya padam. Nah, burung pipit akan mempunyai nilai walaupun bawa air setetes. Kenapa? Di mana keberpihakan kita? Apakah berpihak kepada Zionis Israel hati kita? Apakah berpihak kepada saudara kita yang ditindas, yang mempertahankan Masjidil Aqsa? Di mana hati kita di situ? Kalau di hati kita ada doa untuk Palestina, untuk Gaza, kemudian kita punya uang sedikit untuk Palestina, itu kita berpihak seperti burung pipit, walaupun setetes tapi ada nilai. Ada keberpihak di mana kita sekarang? Dan lebih dahsyat lagi itu Presiden Amerika mau mengambil alih kota Gaza. Coba, gila. Tapi tidak akan pernah. Itu hanya gertak. Orang kafir itu ngomongnya kan dia bikin neraka di Palestina, Allah bikin neraka di Los Angeles. Ternyata Los Angeles, saya macam aja. Tempat artis, tempat-tempat orang kaya di sana dihabiskan sama Allah sekarang. Dan situ kota yang mengatakan kota yang tidak mengetahui Tuhan, maka Allah jawab sekarang. Nah, kita kembali ya. Jadi ke watilkal ayyamu nudawilu bainan nas, kejadian ini memang sudah dilewati dulu. Zaman Raja Namrud, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa dikejar, disembelih bayi-bayinya, coba bayangkan. Itu kan? Subhanallah. Sekarang kejahatan zaman dahulu sudah kumpul sekarang, Pak. Mengurangi. Zaman Nabi Syuaib itu bahayanya itu disiksanya karena kok mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan. Sekarang di negeri kita bukan mengurangi timbangan lagi. Gitu. Kalau rakyat kecil disebutnya maling, tapi kalau pejabat bukan maling, namanya korupsi, padahal maling-maling juga. Tapi orang yang maling ayam nggak ada pengacaranya. Tapi kalau orang maling ratusan miliar triliunan pasti ada pengacaranya. Hadirin kaum, di mana-mana sekarang. LGBT di zaman Nabi Nuh ada, sekarang ada. Kejahatan zaman dahulu sedang kumpul sekarang. Pengurangan timbangan, korupsi ada, pembunuhan ada. Kemudian kawin sesama jenis ada, semuanya ada. Tempatnya di Lengas juga ada, termasuk LA itu apa tadi, Los Angeles ya, kumpul di sana. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan, orang yang membakar Al-Quran ada sekarang, orang yang menghina Nabi Muhammad SAW ada. Untung di Indonesia masih ada sholat berjamaah, masih ada dakwah, masih ada mengajar Al-Quran, masih ada silaturahmi. Kalau tidak ada itu, Masya Allah. Kalau nggak ada sholat berjamaah, ada dakwah, itu bahaya. Dan kalau di luar negeri itu perangnya perang senjata. Kalau kita perangnya perang apa coba? Perang nasab, pembatalan nasab, rame. Ada yang mempertahankan nasab. Ada lagi perang apa? Masalah puru. Masalah puru, wah diramaikan jadi tontonan. Jadi YouTuber itu. Gara-gara menampilkan dua ustadz yang berbeda pendapat dimunculkan. Kadang-kadang saya juga menarik gitu. Resep nempona gitu. Tapi apa akibatnya?
Maka orang kafir tidak takut. Yang ada di Indonesia, kafir-kafir Indonesia nggak takut. Ustadznya sudah parasea, sudah berantem, pejabatnya sudah begitulah, partainya sudah begitu. Kata orang kafir yang Indonesia, emangnya gua takut? Siapa takut? Nggak takut mereka. Sebab penyakit wahan itu sudah ada di dalam diri bangsa kita. Tidak berwibawa lagi kalau manusia sudah mendahulukan dunia. Kata Nabi, idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah membesarkan dunia, mengagung-agungkan dunia, dunia itu jabatan harta, gitu. Jabatan untuk harta, harta untuk jadi jabatan. Itu muter-muter dunia. Maka kata Nabi, nuzi'at min haibatul Islam, akan dicabut kehebatan Islam. Tidak takut. Orang kafir tidak takut. Orang kafir tidak takut kepada Islam yang ada di Arab, tidak. Saudi Arabia tidak takut. Kemudian yang ada di, nggak ada takut. Kalau takut dia Allah. Maka Indonesia berdoalah. Ahli-ahli masjid beriman kepada Allah. Yang beriman kepada Allah pasti ahli masjid ya. Berdoa pada Allah, Allah maslih umat Muhammadin. Ya Allah islahkan umat Muhammad. Ya Allah damaikan saudara kami yang ada di Indonesia. Islam dengan Islam berantem, Masya Allah. Udah malu dia, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf hurimat barakatul wahyi. Apabila sudah diberhentikan amar ma'ruf nahi munkar, tidak ada yang mengajak kepada kebaikan melarang kemunkaran, maka hurimat barakatul wahyi, maka diharamkan keberkahan wahyu. Minta keberkahan tina Quran tidak bisa, diharamkan, dihalangi. Ya Allah, berkah Al-Quran, tidak bisa. Kamu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yani pahabayadai wa idza tasabat ummati saqatat ainillah. Apabila umatku sudah saling caci mencaci, maka jatuhlah pertolongan Allah, tidak ada. Rahmat Allah tidak ada. Ngeri Pak. Lihat pertarungan YouTuber itu antara kelompok ini ada kelompok ini saling menghina itu. Saling menghina, sudah nggak ada harganya itu ustaz itu. Saling jatuh menjatuhkan. Nah di situ sakototnya nailah. Kalau seandainya kita berhadapan musyawarah, face to face, saling wajah, saling pertemuan, tidak ada saling mencaci, tidak ada saling menghina Pak. Kita Qurannya sama, hadisnya sama, kiblatnya sama, tapi yang dimunculkan adalah perbedaan masalah puru. Masya Allah. Ya Allah, sedih Pak sekarang. Tapi mudah-mudahan Nurul pesantren Al-Hidayah ini mudah-mudahan jadi pemersatu umat, jangan pemecah belah. Para kiai, para ustadznya insya Allah jadi pemersatu. Gampang dari zaman Belanda 2, si Senu Korogoranya itu memunculkan masalah puru, masalah muludan dimunculkan, masalah kunut dimunculkan, masalah haul dimunculkan. Ini yang memboleh, ya berantem lagi lah. Padahal sholat sarua, suka doa Allah maghfiril mu'minin wal mu'minat, tapi berantem sekarang. Maka orang kafir tidak takut lagi. Allahu Akbar. Maka bagaimana solusinya seorang dai? Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai terjadi. Tapi ada orang yang mengatakan orang Palestina. Ada orang bilang begini nih. Kasihannya seorang orang Palestina digempur terus kata. Banyak yang mati. Ada orang Palestina menjawab, saya lebih sayang, lebih kasihan sama orang Indonesia, katanya gitu, dibaliknya. Saya juga sayang, kata, kasihan sama orang Indonesia. Maksiat merajalela, narkoba, Allahu Akbar, korupsi ada di sana. Mati banyak orang yang mati konyol karena mabuk, karena makan bang dia itu. Dia juga sama-sama. Kalau mereka matinya kan mati syahid. Ada seorang anak kira-kira dia sudah ngomong, saya besok akan mengikuti kakak saya akan laporkan kepada Allah kejahatanmu, wahai Amerika. Ayo gitu ya Pak. Mereka yakin, jadi merindukan mati syahid. Kalau kita kan takut mati, bedanya. Tidak bersatu, bagaimana mau melawan orang kafir? Tapi jangan putus asa, doa dan doa. Allah maslih umat Muhammadin. Ya Allah islahkan umat Muhammad. Jangan sampai berantem ya Allah. Orang-orang yang berminat korupsi tahan ya Allah. Orang yang sudah berbuat jahat
penguasa kekuasaannya untuk kejahatan masyarakat, berhentikan ya Allah. Bagaimana caranya Engkau untuk, dan beri hidayah ya Allah pemimpin-pemimpin kami, jangan sampai mengkhianati agamanya, jangan mengkhianati masyarakatnya. Ya Allah, negeri kami ini kaya raya ya Allah, tapi kenapa masyarakatnya sengsara? Ternyata sebabnya kita sudah tahu. Nah, jadi syaratnya kita jadi dai Allah Subhanahu wa taala itu harus warabbaka fakabbir, besarkan Tuhan. Jangan membesarkan diri, jangan membesarkan hati. Yang ketiga, yang kedua daripada injar nazir, wasiyabaka fatahhir, dan Allah bersihkanlah pakaian. Jadi kalau kita jadi dai, jadi ustadz, pakaiannya harus jangan kumuh, jangan bikin tasawuf mikung, bajunya kotor sudah seminggu nggak dicuci-cuci, sorbannya kotor. Ini bertentangan dengan Al-Quran. Wasiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai kepada orang yang bertobat, mencuci dari dosa, bersih dari dosa, wal mutatahhirin, bersih awak, bersih pakaian. Allahu akbar. Yang selanjutnya warujza fahjur. Kata Allah, dan jauhkanlah dosa syirik. Allahu akbar. Jauhkan dosa. Kalau yang jadi dai, jadi harus berhindar, hijrah daripada dosa. Warujza fahjur. Hadirin kaum muslimin, jangan sampai ngaji dakwah terus tapi perbuatan dosa dilaksanakan terus. Itu nggak bakal jadi nggak ada pengaruh, bahkan jadi cemoohan. Bahkan subhanallah, aduh, ngeri deh lihat fenomena sekarang. Nah ini Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan langsung ayat ke-6, wala tamnun tastaksir. Wala tamnun tastaksir. Jangan mengharapkan dari manusia keuntungan yang banyak. Allahu akbar. Wala tamnun tastaksir, dan janganlah engkau memberi demi untuk mendapatkan balasan yang lebih baik. Memberikan apa? Memberikan dakwah, memberikan harta, jangan mengharapkan imbalan dari manusia. Wala tamnun tastakir, jangan mengharapkan mendapatkan banyak. Jadi bapak-bapak, ayam mubalik sudah terkenal itu satu naik panggung ada yang 70 juta pak. Ada ternyata ya kalau sudah terkenal itu ada itunya pak, ada panitianya itu, ada yang ngatur waktunya, tinggal terus ada istilah apa namanya, DP ya. Tapi sekarang yang sudah nggak ada orang itu, saya kasihan juga, minta DP dulu. Kalau ada kiai yang dapat 3,5 juta itu dapatnya. Ini yang paling tinggi 70 juta. Wah ini sudah bertentangan dengan wala tamnun tastaksir. Untung masih ada saudara kita yang ada 3 hari, 40 hari, yang sampai ke gunung-gunung. Ya Allah, kita mah nggak bakal kuat deh. Meninggalkan anak istri 3 hari, 40 hari, ada yang jalan kaki, naik ke gunung, ke daerah-daerah. Yang tahu pemurtadan di daerah-daerah itu mereka yang suka keluar 3 hari, 40 hari, tahu tuh jumlah yang murtad ada berapa. Bahkan yang paling mengerikan lagi, kemarin ada orang yang masuk kampung, ada 40 keluarga pindah agama. Yang tahu itu orang tabligh gitu. Kita mah nggak tahu. Di mana? Di daerah Madura. Bayangkan, masih ada untung orang semacam itu. Untung namanya mubalik tak diundang. Gitu. Silaturahmi, ngetok-ngetok pantau batur. Itu mubalik tidak diundang. Ada orang menawarkan panci, dia menawarkan agama. Kita nggak bisa ikut mereka. Berdoa kita, mudah-mudahan mereka banyak generasinya. Amin ya robbal alamin. Ya Allah. Wala tamnun tastaksir. Kalau seandainya kita sebagai dai untuk
sebelum dakwah kita sudah minta DP atau apalagi dijadwalkan, ditargetkan, wah nggak bakal maju. Alhamdulillah sekali lagi ada komunitas saudara kita, jadi banyak orang masih ada mubalik yang tidak diundang datang kepada manusia untuk menyampaikan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini syarat terutamanya Nabi dipersyaratkan wala tamnun tastaksir, janganlah engkau memberi wahai Muhammad untuk mendapatkan balasan yang banyak. Ini konsep dakwah dari wahyu. Nah, kemudian apalagi modalnya? Wali rabbika pasbir, dan bersabarlah kepadamu, karena konsekuensi orang yang mendakwahkan kebenaran pasti ahlul batil akan tidak suka. Ketika manusia menyampaikan kebenaran, maka orang yang tidak suka dengan kebenaran akan menjadikan musuh. Nabi menyampaikan kalimatul haq, kalimah la ilaha illallah. Ketika Nabi sudah mendapatkan fa'anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan saudara-saudara kamu yang paling dekat, maka Nabi mengadakan dakwah terbuka, dakwah perdana di mana? Di Sopa, Gunung Sopa. Coba. Nabi mengadakan undangan saudara-saudara Bani Hasyim, Bani Manaf, Bani gitu kan, kumpul, maka kumpul. Karena Nabi orang itu punya kalau ada orang bikin digital. Masa lalunya bagus. Apa digital apa namanya? Jejak apa? Digital. Nggak bisa saya ngomong begitu. Punya rekam jejak yang baik, al-amin. Ketika Nabi mengundang saudara-saudaranya, Abu Jahal, Abu Lahab, semua diundang. Tapi Nabi sebelum menyatakan sebagai Nabi, tanya dulu Nabi. Ditanya dulu oleh Nabi, wahai saudaraku, Bani Hasyim, Bani Manaf, Bani Muthalib, Bani Ghalib, bagaimana kalau seandainya saya menyampaikan sesuatu, apakah kalian percaya? Coba bayangkan. Itu jamaah saudara-saudaranya menjawab luar biasa, sangat menggiurkan. Wahai Muhammad, seandainya engkau mengatakan ada gunung di belakangnya ada gunung lagi, aku akan percaya. Itu kaum-kaumnya sebelum Nabi menyampaikan dakwah pertama, Nabi menanya dulu. Karena Nabi punya gelar Al-Amin, rekam jejaknya Al-Amin. Bagaimana kalau seandainya saya menyampaikan sesuatu, percaya kalian? Kata saudaranya, kalau seandainya engkau Muhammad menyampaikan ada gunung di belakang gunung itu, saya percaya. Nabi hebat. Maka kata Nabi sangat gembira, dia mengatakan, wahai saudaraku, aku sudah dilantik jadi Nabi dan Rasul, dan kita harus menyembah kepada Allah dan harus mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang menentang yang pertama? Yang menentang pertama adalah Abu Lahab. Coba bayangkan. Siapa Abu Lahab? Pamannya Nabi yang telah bergembira ketika kelahiran Siti Aminah, dan yang membawa kabar kelahiran Nabi Muhammad itu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Saking gembira, cinta banget sama Nabi. Sebelum jadi Nabi Rasul, Abu Lahab cinta banget. Tapi ketika Nabi Muhammad memproklamirkan sebagai Rasul, dia yang pertama yang menyakiti, yang menolak dan mencaci maki Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan tabbat yada Abi Lahabin? Kenapa? Karena Nabi dicaci maki, dikorek, cek orang Sunda mah ditucuk rorek gitu kan, ditucuk rorek Nabi sampai hampir kena hidungnya. Bahasanya juga kasar. Tabang laka alihada jamak tanah. Wa fi riwayatin tabang laka alihada da'autan. Celaka engkau Muhammad. Hanya ini kau aku kumpulkan mengaku-ngaku jadi Nabi dan Rasul. Celaka engkau. Nabi langsung don. Langsung. Allahu Akbar. Maka turun ayat Al-Quran, tabbat yada Abi Lahab wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron zata lahab
wa mru'atu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Yang tadinya jadi besan putus, marah anaknya Abu Lahab, nyaci maki kepada Kanjeng Rasul dan diceraikan putranya. Itulah konsekuensi orang yang menyebarkan kepada hak itu, pasti ahlul batil akan menghalanginya. Dan seorang dai katakan qulil haq walau kana murran, katakan kebenaran walaupun pahit rasanya. Tapi kalau manusia sudah takut dengan kematian, mengharapkan jabatan, tidak sanggup mengatakan inna dina indallahil Islam, tidak. Di hadapan umum tidak berani mengatakan inna dina indallahil Islam, tidak berani, karena akan menyinggung perasaan orang lain. Tidak akan berani laqad kafaral ladzina qalu innallaha salis salasa. Tidak akan berani dia, karena akan menyinggung orang lain. Maka orang dai itu berani qulil haq walau kana murran, risikonya dipenjara atau mati. Maka di sini Nabi dicaci maki, Pak. Langsung cacian makinya dibalas oleh Allah, tabat yada abi lahabi wa tab. Maka tidak ada lagi manusia yang dikutuk oleh Allah yang dicantumkan dalam Al-Qur'an. Sahabat di zaman Nabi adalah Abu Lahab. Abu Jahal tidak disebutkan, Ubay bin Khalaf tidak disebutkan. Tapi namanya Abu Lahab dicantumkan dan dicaci maki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diumumkan sudah pasti masuk neraka. Terus sahabat Nabi yang dibuat dalam Al-Qur'an cuma satu. Siapa namanya? Zaid bin Harisah. Dalam surat Al-Ahzab, silakan nanti anak-anak dilihat Zaid bin Harisah itu ayat berapa? Falamma qada Zaidun wa taram zawajnakaha, itu dicatat itu. Surat Al-Ahzab ya. Falamma qada Zaidun, tulis. Di satu-satunya sahabat Nabi yang dibuat dalam Al-Qur'an adalah Zaid bin Sabit. Dan Zaid bin Sabit itu adalah anak angkat Nabi. Dan istrinya Zaid bin Sabit diceraikan, kemudian dinikah oleh Nabi, dan yang menikahkannya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Nabi adalah ternyata punya gelar Al-Mudassir. Punya gelar Al-Mudassir. Tugasnya adalah memuji sikap warabbaka fakabir. Yang ketiga adalah bayu harus bersih, harus menghindari kemusyrikan. Dan harus tinggalkan daripada kekotoran, kemunafikan. Kemudian wala tamnun tastaksir, jangan memberi pengharapan balasan yang lebih banyak. Yang selanjutnya wal rabbika fasbir, harus sabar. Bagaimana tidak sabar? Nabi sudah istrinya meninggal dunia, Abu Thalib meninggal dunia, subhanallah, datang ke Taif, itu kan. Allahu Akbar. Bukannya diterima oleh orang Taif, tapi justru dilempar, diusir. Tidak disambut. Bayangkan coba. Sudah begitu, ditawari oleh Allah untuk dihancurkan orang Taif melalui malaikat Jibril, malaikat gunung. Apa kata Nabi? Ya Allah, jangan binasakan mereka. Aku mengharapkan anak keturunannya. Ada anak keturunan yang menjabah kepadamu. Kalau mati semuanya, bagaimana keturunannya? Jadi walaupun bapak nenek moyangnya jahat kepada Nabi, tapi Nabi begitu rahmatan lil alamin, barangkali ada anak cucunya yang menyembah. Jadi bapak-bapak nanti kalau umrah naik haji, jalan-jalan ke Taif, banyak pondok pesantren Al-Quran di situ, tahfidzul Quran. Doa Nabi dikabulkan. Jadi bapak-bapak nanti ada hiburannya naik kereta gantung ada. Terus lihat keliling-keliling kota Taif, itu kebanyakan orang yang penghafal Quran. Coba bayangkan kalau waktu itu Nabi mengaminkan, menyetujui tawaran daripada Jibril untuk dihancurkan, nggak ada generasi orang Taif sekarang, hilang, hancur. Karena Nabi menahan, jangan. Aku harapkan anak cucunya beriman pada Allah. Sudah Isra belum? Berapa menit lagi? Isra masih lama? 10 menit lagi. Oke, lanjut ya. Allahu Akbar. Kesabaran. Allahu Akbar. Setiap nabi pasti ada ujian ya. Nabi Ayub sakitnya itu 18 tahun, Pak.
dalam sabar. Sabar mencapai ujian. Tadinya Nabi Ayub itu orang kaya raya, ganteng, istrinya juga lebih dari satu. Kebunnya banyak, ternaknya banyak. Nah, tapi subhanallah diuji oleh Allah. Kata iblis, wahai Allah, itu si Ayub itu dia ibadahnya nikmat juga karena dia kaya. Kebun kormanya banyak, kebun ternaknya banyak, istrinya cantik. Dia kalau miskin nggak mungkin. Aduh, itu iblis itu jadi provokator jahat juga, nggak bakal. Ayub walaupun mau kaya, mau miskin, tetap dia akan menyembah aku. Ternyata diuji 18 tahun sakit oleh Allah tulus. Diabadikan dalam Al-Quran sehingga Nabi Ayub sudah nggak kuat. Anni masaniyal dur wa anta arhamur rahimin. Dalam ayat lain, ana masana syaitani bunisbi wa azab. Ternyata yang mengerjakan Nabi Ayub sampai sakit, sampai binatangnya dibunuh, sampai apa kebunnya dibakar itu memang iblis dan dapat izin dari Allah. Ketiga lurus Nabi Ibrahim dibakar, sabar. Nabi Musa apalagi Bani Israel mengayal pisan. Maka Nabi ketika menceritakan Allah Subhanahu wa taala, menceritakan Nabi Ibrahim, menceritakan Nabi Musa itu liulil albab, ibratun, pelajaran. Ternyata bukan zaman Nabi saja yang benci kepada ajaran kerasulan, bukan. Bahkan Nabi yang membenci itu saudaranya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, semuanya saudara. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan cerita yang indah. Nahnu nakussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qabila minal ghafilin. Idz qala Yusuf li abi abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika dibekot Nabi 6 tahun diembargo oleh saudaranya sendiri, apa yang diturunkan oleh Allah? Surat Yusuf yang jumlahnya 111 ayat. Langsung turunnya, enggak pakai dicicil, langsung hafal. Di dalam cerita itu ternyata yang akan membunuh Nabi Yusuf itu saudaranya sendiri, saudara satu bapak. Yahuda, Rubil, ada 10 orang yang membunuh Nabi. Itu diceritakan. Oh, setelah mendapatkan cerita itu, Nabi akan berkata, oh ternyata yang menghalangi, yang membenci orang itu bukan dari apa? Bukan dari yang lain, dari saudara sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Yusuf mimpi ada 11 bintang. Apa namanya? Ahada asyara kaukaban, ada 11 bintang sujud kepada Nabi Yusuf. Gitu. Wal qamara, dan bulan sujud. Maka saudara-saudaranya menakwilkan bahwa Yusuf akan jadi raja. Saudaranya 10 akan sujud. Kedengaran itu dibunuh aja, bunuh. Kata lain jangan masukkan dalam sumur itu. Nah cerita itu memberikan isyarat bahwa jangan kaget kalau orang yang menegakkan agama itu bukan orang lain yang menghalangi. Kadang-kadang mertua, kadang-kadang menantu, tetangga, saudara. Coba bapak sekarang mengatakan apa yang ada dalam Al-Quran, sholat wajib, awas, tutup aurat, awas jangan makan riba. Coba, mental itu, kaget itu orang kalau ada orang begitu sekarang. Sholat 5 waktu, kamu nggak sholat kamu namanya apa? Kafir, udah. Gitu. Pakon kaparo ziharon, udah. Banyak musuh kalau kita menyebarkan kebaikan dengan konsekuen. Nah, jadi hadirin kaum muslimin membutuhkan kesabaran. Jadi para dai, orang yang menyebarkan agama Allah dengan benar, itu harus membutuhkan kesabaran. Apalagi dalam perang. Selama itu modalnya perang itu modalnya sabar. Ketika kaum Tolut melawan kaum Jalut, coba bayangkan 313 ngelawan 10.000, bayangkan, nggak masuk akal. Harus menang. Apa yang diminta? Rabbana afrij alaina sabra wa sabbis aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, taburilah kepada diri kami sobron supaya jadi orang sabar. Itu kan? Wasabis akdamana, teguhkan
pendirian kami jangan sampai mundur dalam peperangan. Wansurna 'alal qaumil kafirin, tolonglah kami dari orang-orang kafir. Fahazamuhum biiznillah, maka kelompok kaum Tolut yang 313 mengalahkan kaum Jalut yang jumlahnya 10.000. Kalau diperken berapa Pak? 313 ngelawan 10.000, per orangnya ngelawan berapa coba? So kalau matematika angka laporkan tadi negrup dah ayangnya ho. 313 ngelawan 10.000, satu orang ngelawan berapa orang? Ayo, ahli matematik asukeun kana grup Al Hidayah tah, hayang nyaho sabaraha tah? Satu lawan berapa? Allahu Akbar. Apa yang diminta? Robbana afrig alaina sabrau wasabis aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Kemudian tukang sihir bertobat kepada Allah, iman kepada Allah, kemudian disalib oleh Fir'aun. Sebelum dibunuh apa? Rabbana afrig alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, taburkan kepada kami kesabaran, kami akan dihukum mati oleh rejim Fir'aun, dan wa tawaffana muslimin, matikan kami dalam Islam. Jadi sabar itu. Bagaimana saudara-saudara kita sudah, ya Allah, di Gaza ya, dan sebentar lagi dalam nubuat Gaza akan menang. Itu bukan ramalan, itu ada dalam sabda Nabi. Palestina akan merdeka, Masjidil Aqsa akan dikuasai oleh umat Islam, dan tanda-tandanya kekalahan orang kafir sudah nampak sekarang. Bagaimana dihancurkannya musuh-musuh Islam yang ada di Amerika dan yang lain-lainnya. Dan yang paling betul lagi, sudah banyak mu'alaf sekarang. Lihat fenomena keajaiban Islam, melihat Al-Quran, para orang-orang pendeta juga banyak yang masuk Islam. Ini juga termasuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jangan kaget nanti di Indonesia, di seluruh dunia banyak yang berbondong-bondong membaca 2 kalimat syahadat dan dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang disebab hidayah? Adalah saudara-saudara kita yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran sampai nyawa dikorbankan. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang mujahadah, yang mengorbankan harta, tenaga, pikiran, nyawa untuk agama Allah, maka Allah akan berikan jalan yang banyak. Alhamdulillah, di balik kita sekarang dihancurkan, tapi ada kabar gembiranya, banyak orang-orang yang berbondong-bondong masuk Islam. Dari kalangan orang intelektual, dari kalangan pejabat, dari kalangan artis, kita sudah lihat informasinya walaupun dalam medsos. Insya Allah 80% akurat, benar. Banyak orang-orang yang masuk Islam. Di Filipina banyak yang bersyahadat, hadirin kaum muslimin, orang-orang non-Islam. Tapi itu membutuhkan pengorbanan. Dan mudah-mudahan negeri kita, Allah Subhanahu Wa Taala minta dengan tengah malam, ya Allah, mudah-mudahan umat Islam bersatulah di negeri kami. Kami sudah bersatu, insya Allah rahmatmu akan datang. Tapi kalau saling caci mencaci, saling hujat menghujat, saling membuka keaiban, kata Nabi, saqatat min ainillah. Hadirin kaum muslimin, itulah surat Al-Mudaththir ayat 1 dan sampai ayat 7 saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.